Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin Unilever yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah tentunya apapun kondisinya dan apapun keadaannya, semoga kita senantiasa tidak pernah kehilangan alasan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dan Allah torehkan pada kehidupan kita. Saya tidak menyangkal dan tidak menafikan bahwasanya hari-hari yang kita lewati dalam beberapa bulan ini mungkin keadaannya sulit, mungkin keadaannya terbatas dengan pandemi yang Allah turunkan pada kehidupan manusia. Tapi bagi orang yang beriman, mereka selalu mengerti, walaupun kesulitan Allah turunkan bersamaan dengan pandemi pada kehidupan manusia, selalu yang kita ingat pada memori, ingatan kita adalah bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ujian itu hanyalah seujung kuku, adapun nikmat itu seluas samudra. Dan harusnya apa yang menjadi seujung kuku tidak boleh menenggelamkan samudra kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Dan orang yang beriman berbanding lurus. Mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan betul bagaimana beliau adalah orang yang tidak pernah kehabisan hujah, tidak pernah kehabisan alasan untuk selalu bersyukur. Kalau beliau mendapati keadaan yang menyenangkan, maka ucapan dzikirnya sangat indah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah amal solih yang dilakukan. Itulah dzikirnya Nabi ketika mendapatkan kelapangan. Tapi Nabi kalaupun mendapatkan kesempitan, ujian, dan kesukaran, maka beliau tetap bertahmid dan bersyukur kepada Allah dengan ucapannya, Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Dan itu menunjukkan kepada kita karakteristik orang yang beriman, yaitu adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Semoga kita menjadi akuntan paling handal untuk menghitung setiap inci nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita, cepat melupakan ujian. Karena kita tahu ujian itu hanyalah beberapa hal kecil dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan bahagia pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita bersabar apapun episode yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya pernah membaca sebuah kisah nyata yang saya lihat pada sebuah tulisan based on true story. Tapi walaupun ini tulisan diangkat dari sebuah kisah nyata, tetapi memberikan faedah yang sangat dalam. Memberikan kepada kita hikmah, sekaligus pula memberikan kepada kita ibrah dan pelajaran untuk menghidupkan hati dan membasahi yang kering pada jiwa kita. Ada satu keluarga ustadz. Pada satu waktu ketika ustadz sedang berada di ruang tengah, maka sang istri berada di dapur. Maka ketika sang istri akan mempersiapkan minuman untuk suaminya, beliau di dapur berkata, "Bi, gula kita mau habis, minyak kita sudah habis." Lalu sang ustadz yang ada di ruang tamu serta-merta menjawab sang istri yang menyampaikan tentang kondisi dapur semacam itu. Perhatikan sang suami lalu berkata, "Ya Mi, tidak apa-apa. Kalau barang-barang yang kita miliki sudah mau habis, berarti sebentar lagi yang baru akan datang menggantikan yang lama yang sudah habis." Itu dialog sederhana, tetapi dialog itu memberikan kepada kita pelajaran. Bahwasanya disinilah kita memahami konsep memahami rezeki antara orang yang beriman dengan konsep yang ditawarkan kaum materialistik ketika mereka menawarkan konsep rezeki itu sangat berbeda. Karena sesungguhnya kaum materialistik selalu menyampaikan tentang masalah dunia dan masalah rezeki sesuai dengan konsep mereka. Materialistik itu selalu berbanding lurus dengan penumpukan, profit dan profit, margin dan margin. Seakan-akan manusia tidak akan bahagia kecuali bertumpuk-tumpuk harta yang dia miliki, dan dia menganggap harta yang banyak itu tidak akan ada habisnya, dan dia menganggap bahwasanya harta yang banyak itu akan pasti memberikan kebahagiaan. Itulah kaum materialistik ketika mereka memandang tentang dunia dan memandang tentang fasilitas. Orang yang beriman tentunya sangat berbeda dengan pemahaman yang ditawarkan oleh teori materialistik.
Karena orang yang beriman, mereka beriman tentang rezeki sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Allah di dalam wahyunya dan sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulnya. Dan salah satu hal yang kemudian difahami oleh orang mukmin, sesungguhnya yang memberikan kecukupan kepada kita itu adalah Allah. Kebahagiaan itu tidak tergantung kepada tidak tergantung kepada kuantitas harta, tapi kecukupan itu tergantung kepada kualitas harta yang didapatkan seorang manusia. Karena bisa jadi ada manusia yang mendapatkan kuantitas hartanya itu berlimpah tapi belum tentu berkualitas. Tapi bisa jadi ada orang yang kuantitas hartanya tidak banyak tetapi berkualitas harta yang Allah berikan kepadanya. Disitulah akhirnya kita paham. Ternyata memahami tentang masalah dunia dan rezeki itu penting. Karena salah satu kunci kebersahajaan kita di dalam kehidupan, salah satunya ketika kita faham tentang konsep rezeki yang disampaikan oleh Allah di dalam wahyunya, dan kita faham tentang konsep rezeki yang disampaikan Nabi di dalam sabdanya. Kalau kita sampai gaib, sampai absen dalam materi pelajaran ini yang disampaikan Allah dan Rasulnya, berbagai macam depresi, frustasi dalam kehidupan itu dimulai. Salah satunya bukan karena tidak mengenal Allah. Banyak orang yang mengenal Allah tetapi depresi. Kenapa depresi itu muncul, frustasi itu ada? Salah satunya adalah karena dia mengenal Allah tapi dia tidak mengetahui bagaimana cara Allah membagikan rezeki kepada hambanya. Ketika dia tidak tahu bagaimana cara Allah ketika membagi dan mengatur rezeki pada kehidupan manusia, disitulah kita dapatkan orang mulai frustasi, orang mulai depresi ketika kuantitas harta dia kejar dan kuantitas itu tidak kunjung sesuai dengan apa yang dia rencanakan dan dia ekspektasikan. Dan akhirnya frustasi itu datang. Makanya negara materialistik selalu berbanding lurus dengan tingkat mati bunuh diri yang juga tinggi. Dengan banyak masalah internal keluarga dan masalah sosial juga tinggi. Kenapa? Karena sesungguhnya sekali lagi kita diajari oleh para ulama, kuantitas harta itu tidak berbanding lurus dengan kualitas harta. Karena bisa jadi ada orang yang kuantitas hartanya banyak, kualitas hartanya itu rendah. Tapi bisa jadi ada yang kuantitas rendah hartanya tapi kualitasnya itu luar biasa dan akhirnya dia bersahaja dan tenang ketika memandang kehidupan, persis sebagaimana seorang ustadz yang tadi begitu tenang mendapati seorang istri mengabarkan tentang kondisi dapurnya yang sudah habis, tapi karena iman beliau kepada Allah dia bisa berkata sangat bersahaja, tenang, pembawaannya juga tidak frustasi dan tidak sampai kepikiran. Dia menjawab kepada istrinya, tenang, kalau harta yang kita miliki, bahan-bahan yang kita miliki mau habis, berarti yang baru akan datang yang akan dikirim sama Allah. Akhirnya sang istri tenang mendengarkan jawaban sang suami pun tenang. Karena dia tahu bahwasanya dia merupakan makhluk yang sudah dijamin oleh Allah ketika Allah menciptakan ia sebagai hamba dan manusia. Nah, disinilah kita akhirnya paham sesungguhnya masalah rezeki ini masalah besar. Makanya kalau kita buka di dalam Al-Quran, kita membuka di dalam hadis, kita akan jumpai betapa banyaknya Allah menceritakan tentang masalah konsep Allah membagi rezeki. Allah menyampaikan tentang rezeki dan Allah menjanjikan bagi mereka yang bersedekah dengan rezekinya. Allah banyak terangkan itu. Dan itu menjadi sebuah pelajaran yang harusnya tidak terlewatkan. Pelajaran yang kita tidak boleh terlewatkan dan tidak boleh absen ketika pelajaran itu harus kita fahami dan harus kita imani. Dan itulah berbeda dengan kalangan materialistik. Makanya setan itu tahu. Setan itu mengetahui bahwasanya rusaknya manusia itu salah satunya karena faktor dunia, faktor rezeki. Makanya setan itu ketika menggoda manusia bukan hanya menggoda untuk berbuat zina, enggak. Manusia itu ketika menggoda manusia maka tidak hanya menggoda mereka untuk minum khamr, bukan. Setan itu ketika menggoda manusia tidak hanya menggoda supaya membunuh, bukan itu saja. Tapi ternyata setan itu ketika menggoda manusia maka sesungguhnya salah satu di antara jebakan dan godaan setan yang membuat manusia banyak terperangkap yaitu adalah manusia itu disisipi, dibisiki dengan narasi-narasi yang dibuat oleh setan supaya manusia itu takut menjadi miskin ketika mereka tidak percaya dan tidak beriman dengan konsep rezeki yang dibagikan oleh Allah. Kalau manusia sudah khawatir dengan kemiskinan ketika mereka tidak yakin kepada janjinya Ar-Rahman yang sudah Allah sampaikan berulang-ulang di dalam Al-Quran, bahwasanya setiap makhluk itu dijamin oleh Allah dan digaransi oleh Allah. Kalau manusia sudah takut miskin,
disitulah berbagai macam kemaksiatan, dosa, dan penyimpangan itu dimulai. Salah satunya ketika manusia itu takut menjadi miskin, ketika setan membuat narasi itu hadir pada pikiran kita dan hati kita. Makanya orang kalau sudah takut miskin, dia bisa berzina. Orang kalau sudah takut miskin, dia bisa membunuh siapapun yang menghalangi dia mendapatkan rezeki dan mendapatkan dunia. Orang kalau sudah takut miskin, dia bisa melakukan apa saja. Karena apa? Karena setan tahu manusia itu kalau dikhawatirkan, kalau dibuat bagaimana dia takut menjadi miskin, pangkal semua kerusakan itu dimulai ketika manusia itu takut menjadi miskin, dan akhirnya kecintaan kepada dunia itu berbuah dengan segala macam keburukan. Makanya kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 268, setan itu selalu nakut-nakuti kamu supaya kamu itu takut miskin. Ya kan? Setan itu nakutin kamu itu untuk menjadi miskin. Jadi jebakan setan itu bukan hanya menjadikan orang minum khamar, bukan hanya meninggalkan sholat, bukan hanya tidak puasa, tapi ternyata jebakan setan yang sampai Allah abadikan di dalam Quran itu yang sering justru kita tidak merasa, yaitu adalah jebakan setan ketika manusia itu khawatir dia itu takut menjadi miskin. Kalau manusia dijebak supaya dia berbuat zina, pada dasarnya banyak manusia yang tahu ketika akan berzina itu sebenarnya hati besarnya itu tahu bahwasanya perbuatan itu salah. Kalau ada orang akan membunuh itu sebenarnya hati yang paling kecil tuh dia tahu bahwasanya perbuatan yang akan dia kerjakan itu salah. Tapi sesuatu di antara narasi yang dibuat setan yang sering kita tidak merasa itu adalah setan ketika menjanjikan manusia dan menakut-nakuti manusia untuk menjadi miskin. Itu banyak di antara kita tidak merasa. Makanya Allah sampai abadikan supaya manusia tidak sampai meremehkan tentang persoalan ini, dan Allah sampaikan pada salah satu surat yang agung kedudukannya di sisi Allah, surat Al-Baqarah. Allah menyampaikan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu nakutin kamu menjadi miskin, dan setelah kamu takut menjadi miskin, wa ya'murukum bil fahsya. Selalu setan itu nyuruh kamu kepada perbuatan buruk. Kenapa ada kata faqra dan ada kata fahsya pada ayat ini? Karena orang kalau sudah takut, yaitu fakro itu kefakiran, ketika takut miskin, itu dekat sekali. Kalau sudah takut kepada kemiskinan, itu pasti gampang akan melakukan sebuah perbuatan yang fahsya. Wanita sampai kehilangan malunya pun disebabkan takut miskin, melakukan kemungkaran. Sampai orang itu menjilat, sampai menjual ayat-ayat Allah, sampai kemudian dia tidak punya malu di wajahnya, itu semuanya dimulai ketika takut miskin, dan akhirnya mereka terobsesi dengan dunia secara berlebihan, persis dengan apa yang ditawarkan oleh konsep materialistik. Kuantitas harta itu selalu menjadi nomor satu dan melupakan kualitas harta. Padahal kualitas harta itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Kuantitas harta itu mungkin bisa didapatkan manusia, tapi manusia tidak akan dapat kualitas harta kecuali mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Allah. Makanya disitulah akhirnya kita ingin memahami bagaimana sih kita memahami rezeki supaya hati kita tenang. Terutama ketika kita berada pada musim pandemi ini. Musim pandemi yang sudah kita lewati hampir 4 bulan. Mungkin banyak di antara kita awal-awal kekuatan kita kuat, super. Kita berbekal dengan banyak sekali tausiah dan kajian yang kita dapatkan. Akhirnya di awal-awal kita siap untuk menghadapi gelombang pandemi ini. Tapi karena lamanya pandemi ini dan kita tidak tahu kapan ujung dari pandemi ini, banyak di antara kita kekuatan yang dia miliki di awal-awal bulan ketika pandemi ini datang, diterapkan lockdown dan PSBB, kita masih kuat, lama-lama tergerus, terkikis, dan lama-lama kemudian menjadi tipis. Dan akhirnya yang kita khawatirkan itu apa? Yaitu adalah harta yang kita dapatkan tidak sebanyak sebelum pandemi itu datang. Banyak yang kemudian sudah mulai ada pemangkasan karyawan. Sudah kita mulai jumpai orang-orang mendapatkan surat PHK. Sudah kita jumpai perdagangan dan neraca ekonomi cenderung merosot karena sinyalnya adalah sinyal negatif ekonomi. Lama-lama kita khawatir kalau kita tidak memahami tentang konsep ini, maka sesungguhnya konsep ini kalau tidak kita pahami, kita khawatir pandemi ini akan kita lewati dengan hati yang risau, hati yang sedih.
ketika memikirkan akibat dari konsekuensi pandemi ini menjadikan kita mendapati harta yang kita dapatkan tidak sebanyak dulu. Efek domino dari pandemi ini adalah turunnya neraca ekonomi dalam tingkatan makro ataupun tingkatan mikro. Dan itu kalau tidak dihadapi dengan imunisasi iman kita kepada perkara yang disampaikan oleh Allah dalam urusan rezeki, kita khawatir. Bisa jadi kita sehat tidak terkena COVID, tapi bisa jadi hati kita babak belur ketika kita sudah mulai berburuk sangka terhadap rezeki yang Allah sempitkan ketika masa pandemi ini datang pada kehidupan kita. Dan ini yang kita khawatirkan. Makanya kita ingin membahas Dialah pemberi rezeki, bukan mereka. Sekaligus untuk menegaskan bahwasanya inilah yang harus kita ketahui. Inilah imunisasi untuk keimanan kita yang mungkin sudah terkikis, sudah tergerus dengan berbagai macam gelombang-gelombang yang sudah kita dapati begitu lama semenjak pandemi ini datang. Moga-moga imunisasi ini memberikan pencerahan. Memahami rezeki itu harus dari kabar langit Allah dan Rasulnya, dan bukan dari konsep-konsep teori ekonomi yang terkadang justru mengesampingkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang pertama yang kita harus pahami adalah orang ketika memahami tentang satu tema, Allah lah yang memberi rezeki bukan manusia. Poin yang pertama yang kita harus paham adalah Allah itu yang memberikan rezeki satu-satunya. Manusia itu hanyalah perantara. Ini tampaknya sudah sering kita dengar, sudah sering kita ucapkan pula, tapi terkadang hanya menjadi ucapan dan slogan di lisan, tapi begitu berat dipraktekkan pada kehidupan kita. Manusia itu harus betul-betul berakar pada kehidupannya, bukan hanya ucapan lisannya. Ya, bukan hanya menjadi narasi-narasi indah, tapi harus dibumikan. Salah satu perkara yang harus kita kebumikan dan yang harus kita bumikan pada kehidupan yang kita sudah dapatkan dalam ilmu, yaitu membumikan sebuah konsep bahwasanya yang memberikan rezeki pada kehidupan kita itu adalah Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Manusia itu hanya perantara. Fulan yang hari ini menjadi atasan kita perantara. Bukan berarti kalau menjadi perantara kita akhirnya tidak hormati dan tidak berterima kasih. Tidak, tetap kita hormati dan berterima kasih. Tapi tema yang pertama, poin yang pertama adalah memahamkan betul, membumikan pemahaman bahwasanya konsep rezeki kita itu diatur sama Allah. Dan Allah itu zat yang tidak pernah salah. Allah itu zat yang tidak pernah zalim. Zat Allah itu zat yang tidak pilih kasih. Kalau kita memahami Allah itu ketika membagikan rezeki, Allah itu memahami bahwasanya Allah itu tidak pernah salah, Allah itu selalu adil, dan Allah itu memberikan rahmat kepada setiap hambanya, hati kita akan menjadi tenang. Kenapa? Karena konsep rezeki yang telah dibagi oleh Allah tidak pernah salah. Konsep rezeki yang Allah bagi pada kehidupan manusia juga tidak akan curang, karena Allah itu maha adil dan mensifati dirinya dengan maha adil. Dan kita faham bahwasanya Allah ketika memberikan rezeki kepada hambanya, pasti akan memberikan sesuai dengan kasih sayang Allah yang tidak terbatas kepada setiap makhluknya. Allah itu lebih cinta sama kita daripada kita mencintai diri kita. Itu yang kita harus paham. Ini pokok dalam persoalan akidah. Allah mencintai kita itu lebih daripada kita mencintai diri kita. Banyak diri kita mengaku cinta sama diri kita, tapi ternyata menganiaya diri kita sendiri dalam perbuatan yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Kalau Allah itu mencintai kita, kalau Allah mencintai kita, tidak pernah salah, dan Allah itu adil, dan Allah telah menetapkan bahwasanya yang memberikan rezeki pada kehidupan manusia itu adalah Allah. Harusnya apapun kondisinya, apapun keadaannya, pandemi atau tidak pandemi, sesungguhnya kita tenang. Kenapa? Mungkin Allah tidak ngasih apa yang kita mau, tapi Allah pasti ngasih apa yang kita butuhkan, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan makhluknya. Allah tidak akan pernah meninggalkan makhluknya. Akhirnya tenang. Walaupun kita kerja di pabrik minyak sekalipun, ketika kondisi ekonomi sedang luar biasa turbulensnya, ditambah lagi harga minyak per barel sedang turun, banyak kemudian kantor minyak sudah memangkas karyawannya. Tapi karena kita tahu bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah, bukan harga per barel setiap minyak, bukan ditentukan oleh kantor dan neraca ekonomi yang sedang meroket atau sedang turun drastis, maka kita tetap tenang. Walaupun kita tetap berikhtiar sesuai dengan apa yang kita mampu dan kita rangkai pada kehidupan untuk menjemput keutamaan yang Allah tebarkan. Tapi akhirnya kita tenang.
Kita tenang. Konsep ini tidak akan pernah kita jumpai dalam konsep kehidupan materialistik. Konsep kehidupan materialistik tidak akan pernah mengatakan kepada manusia untuk tenang ketika neraca ekonomi sedang turun. Tidak ada kita temukan. Karena selalu dalam konsep teori materialistik itu adalah bagaimana setiap orang itu tenang ketika kuantitas hartanya banyak. Kita bukan di situ. Kita adalah orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, bahwasanya kita telah ridho Allah sebagai Rabb yang kita sembah, Muhammad sebagai Nabi yang kita ikuti, dan Islam itu sebagai agama yang kita yakini. Dan Islam itu menawarkan kepada kita, konsep rezeki itu datangnya dari Allah. Sehingga ketika kita memahami itu, tenang pada kehidupan kita dan tidak ada yang bisa membuat kita itu terusik. Setan tidak akan berhasil membuat kita takut menjadi miskin. Karena apa? Karena sesungguhnya miskin itu mentalitas. Merasa kurang itu mentalitas yang dibuat oleh setan. Karena apa? Mungkin ada yang fakir, tapi insya Allah walaupun dia fakir akan dicukupi oleh Allah. Karena konsep Allah ketika membagi rezeki, Allah memberi apa yang dibutuhkan walaupun terkadang tidak memberi apa yang kita inginkan. Akhirnya tenang dan bersahaja. Tidak risau dan tidak gelisah. Makanya saya sering mengulang-ulang sebuah hal ya, yang mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dapatkan di berbagai macam kesempatan saya mengisi. Saya pernah tertegun dengan sebuah foto nyata, real. Ada seorang pedagang di daerah Afrika, pedagang buah. Buahnya pun tidak terlalu banyak dan tidak terlalu beragam. Kemudian dia dagangkan buah itu di atas gerobak. Gerobaknya pun biasa. Bahkan gerobak itu tidak memiliki roda karet, tetapi justru rodanya adalah roda kayu yang dipangkas membuat lingkaran. Dan dia dalam kondisi tenang. Ketika dalam kondisi tenang, yang membuat tertegun adalah sebuah tulisan. Yang mungkin tulisan itu dibuat dari orang yang menulis dengan hatinya, sehingga menembus pada hati setiap orang yang membaca. Apa tulisan pada gerobak itu yang membuat kita tertegun? Karena apapun yang disampaikan, ditulis, kalau datang dari hati itu menembus hati. Tulisan pada gerobak itu adalah kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya itu takut menjadi miskin kalau saya adalah makhluk dari zat yang maha kaya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya khawatirkan kalau saya adalah makhluk dari zat yang maha kaya, yaitu adalah Allah. Padahal bukan mobil Mercedes yang dia miliki, bukan mobil Ferrari yang dia punya, bukan mobil Mustang yang kemudian dia miliki, tapi hanyalah gerobak sederhana. Dengan kondisi gerobak itu bagaimana rodanya dari lingkaran kayu yang dibuat sama beliau, tapi dia begitu tenang menjajakan buahnya, tidak ada frustasi, tidak ada depresi yang kadang-kadang justru kita lihat di banyak kantor di akhir tahun banyak yang depresi dan frustasi. Tapi justru dia tenang, senyum menjajakan buahnya, dan sesungguhnya ketenangan itu dimulai dari sebuah keyakinan mantap dari palung hatinya dan dalam jiwanya, ketika dia beranggapan bahwasanya gimana saya itu takut menjadi miskin kalau saya adalah zat dari zat yang maha kaya, kalau saya adalah makhluk dari zat yang maha kaya. Makanya disitulah akhirnya membuat kita dalam kondisi yang seharusnya tetap tenang. Bukan berarti tenang akhirnya membuat kita tiduran, rebahan, tidak berikhtiar, bukan. Tapi ketenangan itu berangkat dari iman yang benar. Orang kalau tidak memiliki iman yang benar tidak akan tenang. Dan salah satu di antara buah manis dari keimanan kita itu adalah ketika kita akhirnya memahami hidup ini yang memberikan rezeki adalah Allah. Dan Allah itu ketika membagikan rezeki kepada setiap makhluknya, Allah itu tidak pernah salah. Allah itu selalu adil kepada setiap hambanya. Dan Allah itu rahmat, penuh cinta kasihnya ketika memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Terus yang membuat kita khawatir berlebihan itu apa? Kadang-kadang mikir boleh, tapi terlalu berat mikir itu yang tidak boleh. Kadang-kadang takut boleh, ketakutan yang berlebihan tidak boleh. Khawatir boleh,
khawatir yang berlebihan dan ekstrim itu yang tidak boleh. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Yang ngasih rezeki secara detail pada kehidupan kita adalah Allah. Saya pernah membaca kisahnya seorang ulama besar yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala pernah satu waktu beliau makan. Nah, menu yang beliau makan pada saat itu ada dagingnya. Ketika sedang menikmati sajian makan tersebut, tiba-tiba ada kucing mendekat. Kucing itu mendekat kepada Malik bin Dinar. Nah, kucing tentunya mengharapkan sharing dari makanan orang yang dia datangi. Malik bin Dinar ketika melihat kucing itu, maka beliau tidak tega. Akhirnya beliau potong separuh kerat daging yang sedang beliau makan, dipotong separuh. Lalu diberikan kepada kucing. Ketika kucing itu diberikan separuh dari kerat daging yang sebenarnya sedang dimakan oleh Malik bin Dinar, kucing itu menggigit. Nah, dia gigit daging tersebut, tapi tidak dia makan, tapi dia cuma gigit saja. Lalu kemudian dibawa keluar. Dia jalan menuju keluar rumahnya Malik bin Dinar. Saat itu Malik bin Dinar tiba-tiba penasaran kemana kucing itu membawa dagingnya. Dikiranya Malik bin Dinar mungkin dia akan makan di luar. Karena tiba-tiba penasaran, Malik bin Dinar berhenti sejenak dari aktivitas makannya, diikuti itu kucingnya. Kucing itu tidak sadar kalau diikuti oleh pemberi dagingnya, yaitu Malik bin Dinar. Ternyata kucing itu setelah keluar dari rumah, berjalan terus. Malik bin Dinar mikir, kok kucing ini nggak makan aja di luar rumah, kok tetap berjalan? Rasa penasaran itu yang mendorong dia untuk mengikuti kucing tersebut. Diikuti kucing tersebut terus itu. Sampai akhirnya kucing itu agak jauh dari rumahnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar sudah lupa dia sedang makan karena penasaran dengan kucing itu. Ternyata kucing itu memberikan makanan, itu kepada dia berikan daging yang tadi dia dapatkan dari Malik bin Dinar, diletakkan di depan sebuah lubang. Malik bin Dinar yang ada di belakang kucing tersebut mikir, lubang apa ini kok sampai kucing itu tidak makan dagingnya, tapi justru meletakkan di depan lubang. Ada apa di dalam lubang itu? Baru saja pertanyaan itu berkecamuk di dalam dirinya Malik bin Dinar, langsung terjawab. Tiba-tiba keluarlah di dalam lubang tersebut ular dalam kondisi buta dan dalam kondisi kulitnya tua, kelihatan karena kondisinya. Dan ternyata ular tersebut dalam kondisi mengendus-ngendus daging yang diantarkan dalam tanda kutip oleh kucing, ngambil, makan, lalu ular itu masuk kembali ke dalam lubang tersebut. Sang kucing setelah melihat daging yang dia bawa setelah mendapatkan dimakan oleh ular tersebut, kucing itu berbalik lalu dia melanjutkan pergi entah kemana yang tidak diikuti oleh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ketika melihat kejadian itu tertegun, gemetar. Lalu beliau berkata, kalaulah ular di dalam lubang, dalam kondisi buta, dalam kondisi tua, ternyata Allah kirimkan rezeki ular itu dari seekor kucing yang mendapatkan daging, tapi dia rela kucing itu untuk menenggelam, untuk menggugurkan fitrahnya untuk makan daging, lalu diatur hatinya, diatur oleh Allah, diatur dia untuk kemudian dia itu membawa daging itu ke depan sebuah lubang yang notabene kucing sama ular itu tidak pernah rukun. Yang notabene ular dan kucing itu bukan hewan yang mereka itu sering berdampingan, bukan. Tapi diatur oleh Allah untuk dilangkahkan kakinya di depan lubang itu sampai sang ular itu memakan apa yang ada di dalam apa yang diantarkan oleh kucing tersebut, sampai kemudian ular itu mendapatkan rezeki dan masuk ke dalam lubang tersebut. Maka disitulah Malik bin Dinar berkata, terus yang membuatku khawatir terhadap rezeki itu apa? Kalau Allah sudah sedemikian detail mengatur rezeki sampai ular yang buta dan tua di dalam lubang pun Allah atur rezekinya dari sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan logika kita ketika kucing itu bisa mengantarkan daging kepada ular. Itu kan luar biasa.
Makanya sampai kita jumpai ada salah satu ulama lagi yang bernama Makhul. Makhul ini ulama besar sampai kemudian beliau berkata, kalau ada orang, ada manusia, kok sampai kemudian dia merasa khawatir, dia merasa bingung dengan konsep rezeki yang telah Allah atur pada kehidupannya. Seharusnya setiap orang yang khawatir itu menilik kembali bagaimana konsepnya dia dulu ketika masih menjadi bayi di dalam rahim ibunya. Bayi itu kalau di dalam rahim ibu itu tenang, tidak pernah khawatir, tidak pernah dia merasa risau. Dan ternyata rezeki bayi di dalam perut ibunya itu dari sesuatu yang tidak pernah kita duga. Dari mana? Dari siklus bulanan ibunya yang ditutup oleh Allah ketika ibunya itu hamil. Lalu siklus bulanan itu dirubah menjadi saripati-saripati makanan. Melalui pusarnya dia nyedot itu dari ibunya. Dari siklus bulanan ibunya yang ditutup sama Allah. Ketika bayi itu kemudian lahir, bayi itu sempat nangis karena dia mendapati tempat yang baru. Sebagian ulama ada yang mengatakan nangisnya karena ditampar sama syaitan. Kemudian satu riwayat mengatakan dia tahu tempat yang baru. Ketika nangis, maka rezekinya ketika dipotong pusarnya, maka dia sempat bingung, kemana rezeki saya ini dipotong pusar saya. Tapi ketika dia digendong sama ibunya dan didekatkan ke dada ibunya, langsung bayi itu tenang. Kenapa? Karena tahu rezekinya sekarang pindah ke dada ibunya. Kemudian ketika bayi itu berjalan, merangkak, berjalan, mulai berlari pelan-pelan, maka kemudian anak-anak kecil itu tidak pernah merisaukan rezeki. Pernah nggak kita melihat anak kecil memikirkan beban hidup? Tidak ada. Anak kecil itu kayak wali dalam masalah rezeki. Jadi kalau kita pengen ngelihat walinya Allah itu, salah satu sifat walinya Allah itu orang yang tidak pernah merisaukan terlalu berat masalah rezeki. Makanya anak-anak kecil itu kayak walinya Allah ketika masalah rezeki. Mereka tidak pernah bingung. Karena apa? Mereka tahu bahwasanya rezeki mereka sudah dijamin oleh Allah. Pernah kita jumpai anak kita gitu, kita tanya, kenapa kamu nggak tidur? Dia mikir beban utang. Tidak ada anak kecil itu umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tidak ada yang kayak gitu. Dan dia tenang. Makanya Makhul selalu berkata, kalau ada orang setelah melewati proses bagaimana dia menjadi bayi di dalam perut ibunya, lalu akhirnya dilahirkan, lalu akhirnya berjalan, lalu akhirnya dia mulai merangkak berjalan sampai umur 4-5 tahun, dan dia tenang memandang rezeki dan kayak walinya Allah ketika melihat rezeki karena tenang hatinya. Lalu ketika dewasa kok tiba-tiba dia risau tentang masalah rezeki dan dunia, nah, terus gimana? Apa yang dia lakukan gitu? Terus gimana dia tidak malu bagaimana prosesnya dulu dia ketika masih menjadi bayi, ketika tidak pernah khawatir terhadap rezeki. Lah disitulah akhirnya kita mengetahui inilah konsep rezeki. Konsep rezeki yang pertama ketika kita membahas dialah pemberi rezeki, saatnya merubah narasi menjadi sebuah pembuktian diri. Ya. Bagaimana kemudian yang memberikan rezeki itu memang Allah. Dan Allah ketika memberikan rezeki itu tidak luput dari 3. Tidak pernah salah takarannya Allah. Selalu adil dan tidak pernah pilih kasih sayang. Dan yang ketiga, Allah ketika memberikan rezeki pada kehidupan manusia itu selalu disertai dengan rahmat yang tidak ada putusnya. Dan tidak ada yang mampu menandingi Allah ketika memiliki sifat rahmat. Dan cintanya Allah kepada makhluk itu lebih besar daripada cintanya manusia kepada dirinya sendiri. Terus yang membuat kita khawatir terus apa? Kan harusnya nggak ada yang dikhawatirkan. Khawatir sebentar sesekali boleh, itu wajar manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah khawatir. Iya, yang kita soroti bukan orang yang khawatir, tapi orang yang khawatir berlebihan. Yang kita soroti bukan orang yang takut, karena takut itu hal yang wajar. Yang kita soroti adalah orang yang takut secara berlebihan. Dan biasanya orang kalau sudah gelisah, ketika orang itu sudah khawatir, ketika orang sudah takut, karena dia lupa dia itu bersandar kepada siapa dalam hidup ini, ketika dia lupa bersandar kepada siapa, backingnya itu siapa, disitulah rasa khawatir dan ketakutan itu pasti muncul. Kita ini kalau sedang jauh dari Allah, perhatikan, siklus kehidupan kita, tak terkecuali saya. Kalau kita sedang jauh dari Allah, pasti yang muncul itu berbagai macam pikiran, macam-macam yang membuat kita khawatir dan takut. Tapi kalau kita sedang dekat dengan Allah, khawatir dan takut itu terkikis pelan-pelan seiring dengan mendekatnya kita dan
seiring dengan fahamnya dan yakinnya kita kepada Allah. Nah, backingan kita ini Allah dalam masalah ini, dalam masalah rezeki itu backingannya itu Allah. Kalau anak presiden punya backingan bapaknya presiden, bisa tenang dia dalam apapun yang dia kerjakan. Kalau seorang anak kepala sekolah, dia tenang di sekolahan karena bapaknya adalah kepala sekolah. Kalau anak kapolda mungkin tenang ketika bapaknya adalah seorang kapolda. Kalau seorang anak bos, dia tenang ketika bapaknya itu adalah seorang bos. Lah, backingan kita ini kan Allah. Dan harusnya ketika orang itu sudah betul-betul sadar backingan dalam hidupnya itu adalah Allah. Ketika Allah sudah menyampaikan Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mencukupi rezeki, berarti harusnya kita tenang pada kehidupan kita. Makanya Allah kemudian menyampaikan di dalam surat Saba ayat yang ke-24. Kul mayyarzuqukum minas samawati wal ardi kulillah. Katakanlah, siapa yang ngasih rezeki kamu dari langit dan di bumi? Katakanlah Allah. Katakan Allah itu artinya katakan, baik itu narasi ataupun dalam masalah, yaitu bukan hanya narasi tapi kemudian harus betul-betul dibuktikan dalam kehidupan nyata. Kisah-kisah yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya memberikan kepada kita sebuah pegangan. Kalau masalah ular, ternyata Allah yang mengatur rezekinya dan tidak terlewatkan dalam pembagian Allah. Apalagi manusia yang beriman kepada Allah. Saya pernah punya sebuah kisah nyata ini, Bapak dan Ibu. Ini masih poin yang pertama. Saya punya seorang teman dulu ketika kami kuliah. Pada satu pagi beliau pengen meminjam uang. Ketika beliau pengen meminjam uang, saat itu saya tidak punya uang kalau tidak salah. Cuma punya uang 1 juta. Saya tanya, buat apa sih kok pagi-pagi sudah minjem uang gitu? Iya Ustadz. Dia mengatakan, iya akhi, bukan ya Ustadz. Dia mengatakan, iya akhi. Istri saya mau kelahiran dan ternyata beliau harus dirawat dulu di rumah sakit. Saya harus naruh deposit dulu kan di rumah sakit itu. Deposit itu yang penting karena supaya istri saya nanti dirawat kalau saya sudah menaruh deposit. Depositnya 5 juta. Lalu saya bilang saya tidak punya uang segitu nih, pakai aja uang yang saya ada. Kurang ini ya coba nanti kita cari dengan kita ngumpulkan donasi. Kalau dulu di fakultas kami itu kalau ada orang yang sedang butuh, kami bersepakat boleh membuka donasi, membantu mereka yang sedang membutuhkan. Nah, ketika kita membuka donasi ya kumpulnya nggak terlalu banyak, ya wajar sesama mahasiswa yang tentunya juga punya kebutuhan masing-masing. Makanya kemudian pada waktu itu tiba-tiba handphonenya itu bunyi. Pada saat itu beliau sudah punya handphone merek lama lah, merek yang dulu merek jadul. Yang mana beliau ngangkat teleponnya, lalu terjadi sebuah dialog. Saya bukan pedagang sarung Pak. Terus saja dia berkata bahwasanya dia itu menolak dikatakan pedagang sarung. Saya bukan pedagang sarung. Iya nama saya itu. Iya betul saya dari Kalimantan, tapi saya bukan pedagang sarung. Lama itu saya dengar di sebelah itu, karena saya tidak mendengar si penelepon ya, saya cuma mendengar dari teman saya. Teman saya kemudian berkata, ya sudah Pak, kalau Bapak paksa saya bahwasanya saya pedagang sarung, saya pedagang sarung. Mau ngapain Pak? Ya akhirnya si penelepon itu meminta supaya didatangkan sarung dari Kalimantan dan dia beli beberapa kodi. Masya Allah, akhirnya singkat ceritanya kata teman saya, akhirnya dia nelpon saudaranya suruh ngirimkan itu sarung yang diminta oleh beliau dan ternyata ada, terjadi transaksi, kemudian ditransfer pembayarannya. Masya Allah, setelah beberapa hari, 1 pekan atau 10 harian gitu, beliau ini cerita sama saya, antum akhi ingat gak saya pagi-pagi ketika mau minjem uang gitu? Iya, kenapa? Iya. Dan kemudian antum tahu ada yang telepon saya, iya itu orang itu mengatakan saya pedagang sarung, padahal saya bukan pedagang sarung. Tapi akhirnya saya iya-iyakan aja karena beliau mendesak saya. Akhirnya kami terjadi transaksi dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya bisa dapat untung dari penjualan sarung secara tidak sengaja itu dalam tanda kutip. Dan beliau ngomong sama saya, antum tahu akhi berapa keuntungan yang saya dapatkan dalam transaksi itu? Saya tanya berapa?
persis dengan biaya yang saya butuhkan untuk menaruh deposit untuk istri saya. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah itu kalau sudah memberi, ngatur rezeki di luar logika manusia. Dan biasanya Allah selalu punya cara bagaimana memberikan rezeki-rezeki semacam ini. Ketika kita sudah mentok, tidak ada lagi daya dan upaya kita kecuali Allah. Ya, saya teringat lagi kalau boleh saya sampaikan, karena kisah itu kan kayak malaikat yang bisa memberikan kepada kita pelembut hati. Kisah-kisah nyata orang-orang baik itu harusnya kita jadikan sebagai motivasi setelah kita menempatkan Al-Quran dan hadis yang pertama dan yang kedua. Ini ada yang ceritanya, saya dari ibu saya. Ibu saya ini pernah, beliau itu ketika menceritakan tentang rumah beliau, ketika beliau masih hidup, beliau berkata, ini miliknya ibu, ini miliknya ibu. Kecuali ini, beliau menunjuk ke mesin jahit Singer. Ini kecuali ini anak mesin jahit. Saya tanya, kenapa bu ini mesin jahit? Ini bukan miliknya ibu. Lah terus miliknya siapa? Miliknya orang yang saya tidak tahu lah. Ibu kok gimana? Ibu ada mesin jahit di sini, tapi ibu tidak tahu. Bukankah ini mesin jahit dari waktu saya kecil? Iya, karena saya tahu itu mesin jahit dulu ketika saya kecil, saya bakar mesin jahit itu. Ya maklum masih kecil. Main-mainan korek saya bakar, kata ibu. Tapi kata ibu, memang, tapi ini bukan mesin jahit kamu. Bukan mesin jahit kamu. Ya. Lalu beliau menceritakan gimana kok mesin jahit itu bukan miliknya beliau. Beliau kemudian berkata, pada satu waktu ibu lagi butuh uang. Dan tiba-tiba pikiran ibu adalah menjual mesin jahit Singer itu. Karena ibu juga sudah tidak bisa dan tidak kuat lagi jahit. Nah, ibu pengen jual itu. Ketika ibu mau jual mesin jahit itu, tiba-tiba diketok pintu rumahnya ibu. Dan ketika saya buka, ternyata ada orang yang berkata, ibu jualan mesin jahit gitu. Ibu sempat bingung. Saya ini baru punya pikiran dan belum mengiklankan dan belum ngomong ke siapapun. Kok orang ini sudah tahu ya kalau saya ini jualan mesin jahit? Karena sempat penasaran, tapi karena saking butuhnya untuk segera menjual mesin jahit itu, penasarannya itu hilang. Dengan beliau langsung menawarkan mesin jahit. Betul Pak, ini mesin jahit yang saya pengen jual. Saat saya pernah cerita ini ke Bapak, saya klarifikasi ke Bapak, cross check, dan Bapak mengiyakan. Intinya akhirnya disepakati uang 300.000 terjual. Kata Bapak itu, saat itu saya sempat ingatnya 150.000, tapi Bapak mengkoreksi, enggak, bukan 150.000, 300.000. 100.000 kemudian dibagikan ibu kepada bapak, 100.000 kepada adiknya ibu, dan 100.000 untuk ibu sendiri. Karena itu lagi ada butuh sesuatu. Ketika sudah disepakati 300.000, orang tersebut langsung bayar. Tapi kemudian pembeli tersebut berkata, Bu, mesin jahitnya biar di sini ya, besok saya ambil. Loh, kata ibu saya, lah jangan Pak, kalau memang Bapak belum bisa mengambil sekarang, uangnya diambil dulu, jangan dikasih dulu. Besok aja ketika sudah diambil sekalian penyerahan uang sesuai dengan kesepakatan. Wah jangan Bu, kata pembeli itu. Jangan Bu, nanti kalau saya bawa lagi uangnya, saya khawatir nanti di luar habis. Nanti saya ambil kok Bu, ini aja terima uangnya, sah, ini sah. Kan ridho dengan ridho, saya sudah ridho. Sekarang Ibu ambil saja uangnya. Tapi Bapak ngambil kan? Iya ya, insya Allah saya ambil, insya Allah saya ambil. Saya nyari dulu Bu, mobil bak terbuka Bu untuk ngambil, kan ini berat Bu, kan kita tahu mesin Singer kan kayak lemari kecil gitu. Akhirnya Ibu nerima. Ketika Ibu kemudian sudah menerima, esok harinya Ibu tunggu tidak pernah datang, lusa tidak pernah datang, pekan depan tidak pernah datang, bulan depan tidak pernah datang, bertahun-tahun sampai Ibu meninggal dunia mesin jahit itu masih ada di rumah dan tidak ada yang mengambilnya. Padahal 300.000 sudah dibagikan oleh Ibu. Dengan akad sudah ridho pembelinya untuk memberikan uang tersebut. Masya Allah. Saya itu akhirnya paham ya, Masya Allah ya. Kalau kaum materialistik itu selalu menjelaskan dan menjabarkan konsep rezeki begini, panjang lebar. Ya itu bolehlah kita ambil sebagai teori yang kita pelajari selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Tapi kalau orang beriman, kadang-kadang dia itu memiliki sesuatu, Masya Allah ya. Allah itu kalau sudah menetapkan, Allah itu pemberi rezeki. Caranya Allah itu kalau bagi rezeki itu kadang-kadang di luar logika kita.
Tidak mengenal makro mikro, nggak kenal. Tapi kalau orang yang beriman, fungsinya iman itu adalah menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal itu ya pakai iman. Makanya memberikan rezeki, Allah yang memberikan rezeki, bukan mereka. Ini pakai iman, nggak pakai logika. Fungsinya iman menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Sebagaimana tadi kita menerangkan dalam surat Saba ayat yang ke-24. Kul ma yarzuqukum minas samawati wal ardi kulillah. Siapa yang ngasih rezeki kamu di langit dan di bumi kalau bukan Allah, itu siapa? Allah menyampaikan ini dalam bentuk pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban untuk mengingkari kalau ada orang yang masih beranggapan bahwasanya yang ngasih rezeki itu kantor. Yang ngasih rezeki itu adalah ekonomi yang membaik. Yang ngasih rezeki itu begini dan begitu. Allah kemudian menjelaskan gamblang dengan wahyu yang Allah turunkan. Qul ma yarzuqukum minas samawati wal ardi kulillah. Yang siapa yang ngasih rezeki kamu di langit dan di bumi kalau bukan Allah? Makanya inilah yang menjadikan akhirnya seseorang itu memahami betul. Dialah yang memberi rezeki, bukan manusia. Kantor itu perantara, atasan perantara, customer perantara, klien sementara itu adalah perantara. Tapi tetap di belakang semua hal yang tadi kita sebutkan, di belakang semua itu, di belakangnya kantor, di belakangnya atasan, di belakangnya klien, di belakangnya customer, Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan semuanya. Karena kadang-kadang kita dapati kita datang ke satu warung jauh-jauh ternyata tutup. Tapi tidak jauh dari itu kita akhirnya mendapatkan warung yang akhirnya kita tahu di warung itu juga ternyata enak. Gara-gara warung yang satunya tutup. Allah yang ngatur semuanya. Dan itulah yang menjadikan kita menenangkan diri. Pandemi ini memberikan keterbatasan. Betul. Pandemi ini memberikan kepada kita turun dan lesunya ekonomi. Betul. Pandemi ini menjadikan kita mendapati kabar bahwasanya orang akhirnya di PHK, kemudian dipangkas, kemudian perusahaan ini ditutup. Iya. Sedih boleh, berlebihan dalam sedih yang enggak boleh. Khawatir boleh, berlebihan dalam rasa khawatir dan takut itu enggak boleh. Kenapa? Karena orang mukmin tahu Allah memberikan rezeki tidak pernah lepas dari 3 sifat yang sempurna. Sifat adilnya, sifat tidak pernah salahnya, dan sifat rahmatnya yang tidak terbatas pada kehidupan manusia. Ini yang pertama. Tapi poin yang pertama ini Masya Allah sudah jam 1:04. Qadarullah waktu yang sangat terbatas. Walaupun kita baru membahas poin yang pertama, ada beberapa poin. Ada poin yang kedua, poin yang ketiga, poin yang keempat, poin yang kelima. Nah, walaupun kita baru bahas poin yang pertama, tidak apa-apalah. Karena belajar itu yang penting, barokahnya dapat diterima oleh hati kita, itu yang penting. Mungkin lain kesempatan kita akan jelaskan poin yang kedua apa, poin yang ketiga apa, poin yang keempat apa, poin yang kelima apa. Ya, kita waktu jualah yang membatasi di antara kita, insya Allah mungkin kita masih buka, mungkin 15 menit sisanya kita buka untuk tanya jawab.